bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur tak henti-hentinya terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Ahad sore ya, pekan ke-3 mungkinnya di bulan Juli. Insya Allah kita berkumpul lagi meningkat iman bersama guru kita bersama Ustadz Dedi Haryadi. Alhamdulillah berkah sehat selalu Ustadz. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'inya, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian pekan sebelumnya, meniti surat menuju surga part 4 mungkinnya Ustaz. Insya Allah hari ini Ustaz Dedi membersamai kita kembali untuk membahas kembali lanjutan dari meniti surat menuju surga ini. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, insya Allah tilawah akan disampaikan oleh Ibu Eti. Kanggo Ibu Eti, mangga bade ngaoskeun surat Maryam ayat 71. Mangga, Bu. Nuhun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Sadaqallahul Azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Eti yang sudah menyampaikan tilawah Quran surat Maryam ayat 71. Mudah-mudahan senantiasa keberkahan menyertai Bu Eti dan kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dedi. Hanya mungkin sebelumnya seperti biasa mohon ditertibkan mikrofonnya saat Ustadz sedang menyampaikan kajian. Nanti mungkin ada sesi diskusi atau tanya jawab di akhir sesi. Insya Allah bisa melalui kolom chat atau raise hand-nya secara langsung bertanya kepada Ustadz. Kanggo Ustadz, mangga dipersilakan Ustadz. Baik, jazakillah khair Ibu Tuti. Mohon izin untuk memulai Bapak Ibu sekalian, sahabat surga. Bismillah. Bentar, yang mana materinya? Baik, sudah kelihatan Bu Tuti ya? Jelas, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan Bapak, sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Jazakillah khair Bu Tuti yang memandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini. Juga ada Bunda Marlina, Bunda Yanti, Ustaz Ginanjar. Juga ada Prof. Enda yang senantiasa membersamai di setiap kajian sahabat surga, Dr. Dele, di tengah kesibukan Ibu dan Bapak dalam aktivitas masing-masing. Alhamdulillah masih terus bisa menyempatkan untuk menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga bersama sahabat surga. Semoga lingkaran iman demi lingkaran iman yang terus kita tautkan dan kita lalui setiap pekan ini semakin memantaskan kita untuk terus disatukan oleh Allah penuh kebaikan di dunia dan dibersamakan oleh Allah penuh kebahagiaan sampai kelak di surga insya Allah. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi sahabat surga. Bagi yang nomor HP-nya belum masuk ya ke WA group sahabat surga, mangga silakan ditulis di message ya Bu Tuti ya, agar nanti kita masukkan nomor HP Ibu dan Bapak untuk masuk ke keluarga besar sahabat surga. Karena nanti akan banyak informasi terkait dengan keilmuan, kajian hadis ya, kemudian motivasi, jadwal-jadwal kegiatan kajian dan lain seterusnya. Nanti kita temukan di grup WA sahabat surga. Mangga silakan yang belum tercatat nomor HP-nya di grup WA sahabat surga untuk menuliskan di kolom message ya, message di Zoom ini. Dan insya Allah nanti ada pertemuan offline ya, Ustadz Eko, Ustadz Ginanjar, guru tercinta kita, Dr. Wedi. Nanti tanggal 10 Agustus, insya Allah ya di Markas Dakwah Sahabat Surga, yaitu di Cherryfield, Kresida 18D ya, Bojong Soang. Itu rumah saya ya. Nanti insya Allah kita silaturahim di tanggal 10 Agustus 2025. Pagi hari bersama keluarga besar sahabat surga, nanti ada silaturahim, ada saling perkenalan ya, ada kajian, ada makan-makan, ada door prize ya, umroh berupa brosur begitu ya. Dan insya Allah nanti akan semakin mengerat ukhuwah kita dan terus menyatukan hati kita dalam kebersamaan untuk sama-sama memantaskan diri menjadi keluarga besar sampai ke surga insya Allah. Mudah-mudahan Bu Marlina nanti bisa hadir ya di tanggal 10. Sehat senantiasa. Insya Allah Ustaz. Mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah. Agar nanti kita bisa silaturahim di di waktunya insya Allah. Amin ya Allah. Nah, tanggal 10 itu paginya saya duet dengan Ustadz Dudi sebetulnya Bu Tuti ya. Subuh duet dengan Ustadz Dudi di Kota Baru Parahyangan tanggal 10 Agustus. Ada kajian Ustadz Ginanjar ya di Kota Baru di Padalarang Ustadz. Di Ukhuwah Ustaz. Tidak di Al-Khair di Padalarang. Ya. Di Al-Khair. Nah itu, nanti pagi-paginya langsung ada kajian sahabat surga di kediaman saya insya Allah. Mudah-mudahan Allah nanti meringankan hati dan langkah kita untuk bisa silaturahim bersama-sama di kajian sahabat surga tanggal 10 Agustus ya insya Allah. Amin ya Allah. Ya, Bapak Ibu nggak usah bawa apa-apa, nggak usah bawa seblak, ya, nggak usah bawa, tidak usah bawa bakso tahu, ya, tidak usah bawa yang penting kita siapkan hati untuk bersilaturahim dan sama-sama berbagi ilmu, insya Allah. Taib. Dan mohon izin juga Bapak Ibu, tanggal 31 Agustus saya membersamai jamaah umroh Halifatur untuk berangkat ke Tanah Suci. Tanggal 31 Agustus programnya umroh Sirah Nabi ya. Ya nanti saya akan banyak berbicara tentang Ustadz Ginanjar kisah-kisah Nabi tetapi di tempat kelahiran Nabi dan di tempat kewafatan Nabi yaitu Mekah dan Madinah.
Masih ada beberapa seat yang tersisa. Enggak, Ibu dan Bapak kalau ada yang berkenan memiliki keluangan waktu, rezeki untuk bisa bersama-sama ke Tanah Suci tanggal 31 Agustus dalam program Umroh Sirah Nabawiyah ya, insya Allah bersama saya di Khalifah Tour. Taib, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Tema kita hari ini akan sedikit membedah terkait perjalanan akhirat kita ya. Kita sudah membahas terkait dengan mahsyar, kemudian hisab, kemudian kemarin sudah membahas tentang Telaga Al-Kautsar, kemudian juga kita sudah membedah tentang sirat ya, perjalanan terakhir di etapa terakhir sebelum kita masuk ke surga. Ini sudah kita sampaikan di kajian-kajian kita di pekan-pekan sebelumnya tentang rihlah ila daril akhirah, perjalanan atau wisata ke kampung akhirat. Etape demi etape akan kita jalani dari mulai dibangkitkan di sirat, ya, kemudian dihisab, kemudian nanti kita masuk bersama Nabi di Telaga Al-Kautsar, kemudian menyeberangi sirat, ya. Dan hari ini bahasan kita akan sedikit, saya katakan sedikit karena kalau dibedah semuanya ini sangat luar biasa, membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu tentang akhir dari etape perjalanan kita di kampung akhirat, yaitu bernama surga. Ya. Dan insya Allah nanti di pekan selanjutnya kita bicara masalah syafaat, Bapak Ibu, ya, tentang syafaat, tentang apa itu syafaat. Nanti apakah kita mendapatkan syafaat atau tidak dari siapa saja, dan apa saja yang akan memberikan kepada kita syafaat nanti di yaumil akhir untuk menolong kita menjadi ahli surga. Itu nanti kita sampaikan di pekan besok insya Allah ya, di kajian minggu depan. Hari ini kita fokus dulu, bahasan kita adalah terkait dengan etapa terakhir Bu Tuti ya, dari perjalanan akhirat kita, yaitu kampung yang kita rindukan, yaitu kampung surga. Semoga perjalanan kita dari mulai di dunia betul-betul bisa berakhir di kampung terakhir kita, yaitu bernama surga insya Allah. Baik Ibu dan Bapak sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa kebahagiaan itu adalah hadhil hayah tantahi fi babil jannah. Yang disebut bahagia itu adalah ketika akhir cerita kehidupan kita itu berhenti di pintu surga. Itu disebut dengan bahagia. Sekarang Bapak Ibu ya, bahagia itu hadhil hayah tantahi fi babil jannah. Yang disebut bahagia itu akhir cerita hidup kita itu berhenti di pintu surga. Itu disebut dengan bahagia. Ya. Kata Rasulullah, Allahumma la isya ila isyatul akhirah. Kata Rasulullah, kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhirat. Dan kata Syekh Ratib An-Nablusi, wa anna sa'adata sa'adatul akhirah. Dan kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan yang mana di akhirat itu? Ketika akhir cerita hidup kita berakhir di pintu surga. Dan itulah yang sebenarnya disebut dengan bahagia. Tidak pantas keberlimpahan di dunia disebut bahagia kalau tidak mengantarkan kita berhenti di pintu surga. Dan ujian-ujian kehidupan kita di dunia tak pantas disebut dengan penderitaan kalau semua itu mengantarkan kita berhenti di pintu surga. Ya. Seulang Bapak Ibu ya, keberlimpahan hidup di dunia tak pantas disebut dengan kebahagiaan kalau tidak mengantarkan kita berhenti di pintu surga. Dan ujian-ujian kehidupan di dunia tak pantas disebut dengan penderitaan kalau semua itu mengantarkan kita berhenti di pintu surga. Karena yang disebut bahagia itu hadhil hayat tantahi fi babil jannah. Karena bahagia itu ketika akhir episode kehidupan kita itu berhenti di pintu surga. Semoga Bapak Ibu sekalian, kehidupan yang kita jalani di dunia ini betul-betul mengantarkan kita bisa berhenti di pintu surga. Ya.
Ini ada kalimat yang sangat indah sekali dari Ahmad bin Hambal, Bapak Ibu sekalian. Ya, dari Ahmad bin Hambal ketika ditanya mata rohah, kapan kita istirahat? Ya. Mata rohah, kapan kita istirahat? Ini seseorang bertanya kepada Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu pendiri mazhab Hambali ya. Jadi kalau Syafi'i berarti Imam Syafi'i ya, Hanafi jadi Imam Abu Hanifah ya. Kalau Hambali itu Ahmad bin Hambal. Ada yang bertanya kepada beliau, mata rohah, kapan istirahat itu? Beliau mengatakan, idza wadu'at qadamaka ya fi jannati irtahat. Ketika langkah kaki Anda sudah menapaki pintu surga. Itu disebut dengan istirahat. Ya. Jadi sebelum langkah kita menapaki pintu surga, memang belum waktunya kita istirahat. Karena istirahat yang sebenarnya itu adalah idza wadu'at qadamaka ya fil jannati irtahat. Ketika langkah kaki kita sudah menapaki surga. Itulah yang disebut dengan istirahat. Semoga lelah kita dalam ketaatan di dunia ini mengantarkan langkah kaki kita untuk bisa menapaki pintu surga. Makanya ada sebuah kalimat yang sangat indah Bapak Ibu sekalian dari Dr. Amr Khalid. Isbiru minat ta'bi fi ta'atillah fa innana sanabni qasra sa'adah. Bersabarlah dengan kelelahan dalam ketaatan di dunia karena kita sedang bersama-sama membangun istana kebahagiaan di surga. Isbiru minat ta'bi fi ta'atillah. Bersabarlah dengan kelelahan dalam ketaatan di dunia. Fa innana sanabni qasras sa'adah. Karena kita sedang bersama-sama membangun istana kebahagiaan di surga. Itulah yang disampaikan oleh Ahmad bin Hambal ketika ada yang bertanya, kapan kita istirahat? Ketika langkah kaki kita sudah menapaki surga. Baik. Makanya Bapak Ibu coba kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahwa kematian bagi seorang mukmin itu disebut dengan istirahat, ya. Tapi ini betul-betul mukmin yang beriman kepada Allah disebut dengan mustarih, Ustaz Ginanjar. Ya. Kenapa seorang mukmin yang istiqomah dalam ketaatan selama di dunia ketika meninggal disebut dengan mustarih? Ya. Kata Rasulullah SAW, yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Karena mukmin yang istiqomah dalam ketaatan di dunia itu ketika meninggal dia sedang istirahat dari kelelahan dunia menuju rahmat Allah di surga. Maka disebut dengan mustarih, Bapak Ibu, orang yang istirahat. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah semua yang meninggal disebut dengan mustarih, istirahat? Tidak, ya. Hanya orang-orang yang betul-betul sebelum meninggal dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah, istiqomah dalam ketaatan, itulah yang akan mustarih, yang akan istirahat dari lelahnya dunia menuju rahmat Allah yang begitu indah kelak di surga. Sementara orang-orang yang ketika pulang ke akhirat betul-betul ya membawa segenap kemaksiatan selama di dunia, membawa dosa-dosa yang tidak terampuni, maka kata para ulama, dia bukan istirahat, tetapi sedang berpindah ya dari dunia ke kehidupan yang lebih melelahkan, menyakitkan dan menderitakan. Maka jangan pernah kita berpulang ke akhirat sebelum dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ada seorang sahabat datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulanan qad istirahat wa qad mata." Ada seseorang yang sudah istirahat karena dia sudah meninggal. Faghadaba alaihi, Rasul marah itu. Kata Nabi, yang disebut istirahat itu ketika Allah sudah ampuni dosa-dosanya sebelum dia wafat. Nah, itu namanya istirahat.
Ya, ketika seorang hamba pulang ke akhirat tanpa mendapatkan ampunan, justru bukan istirahat, tetapi akan mendapatkan dan merasakan kehidupan yang lebih melelahkan, menderitakan, dan menyakitkan. Ya, begitu. Baik, kita lihat Bapak Ibu, ya, saya ulang kembali, apa itu bahagia? Ketika cerita dan episode hidup kita berhenti di pintu surga. Surga. Itulah yang disebut bahagia. Apa itu surga Bapak Ibu sekalian? Al-jazaa'ul azim alladzi a'addallahu li awliyaihi wa ahli ta'atihi. Surga itu adalah balasan terindah dari Allah, ya, balasan terindah yang Allah janjikan kepada kekasih-kekasihnya dan ahli ketaatan kepadanya. Balasan terindahnya dari Allah, al-jazaa'ul azim alladzi a'addallahu, yang Allah janjikan kepada para kekasihnya dan kepada ahli ketaatan kepadanya. Maka Bapak Ibu, masuklah di barisan kekasih-kasih Allah dan masuklah di barisan ahli-ahli ketaatan kepada Allah. Karena surga milik dua kelompok ini. Ya. Surga hanya milik orang-orang yang menjadi kekasih Allah dan ahli ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita sampaikan Bu Tuti ya, kenapa surga itu disebut dengan balasan terindah yang Allah janjikan. Ini ada kalimat janji ya, gitu. Ada kalimat janji Bapak Ibu sekalian. Karena saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu. Kelahiran kita ke dunia ini terikat janji yang tidak boleh kita tidak tepati dan kita hianati. Perjanjian dengan siapa? Allah gambarkan di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara masalah Sayyidul Istighfar. Ya, di sana ada kalimat wa anna ala ahdika wa wa'dika mas tata'tu, betuti ya. Kalimat itu Bapak Ibu bisa temukan di Sayyidul Istighfar. Kan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kalimat itu menjelaskan kepada kita bahwa kehadiran kita di semesta ini terikat janji yang tidak boleh kita yang tidak boleh kita ingkari dan tidak boleh kita hianati, juga tidak boleh kita tak tepati itu. Ada janji kita kepada Allah, ada janji Allah kepada kita itu, Bu. Itulah sebuah perjanjian yang mengikat keberadaan kita di dunia ini. Saya ulang-ulang sampaikan ini karena khawatir Bapak Ibu merasa tidak punya janji. Padahal kita sudah terikat dengan janji yang tidak boleh kita ingkari dan tidak boleh kita tidak tepati itu. Apalagi kita hianati. Ya, ada janji kita kepada Allah, ada janji Allah kepada kita, dan itulah kehidupan kita di dunia terikat janji itu. Janji setia dan abadi. Nah, kalau ditanya misalnya Bu Tuti ya, apa janji kita kepada Allah? Janji kita kepada Allah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan menaatinya, Bapak Ibu ya. Akan mengibadahinya. Itu janji kita itu. Makanya orang yang berantakan ibadahnya dia ingkar janji itu. Kenapa? Karena kehadiran kita di dunia ini cuma satu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah melahirkan kita di kehidupan ini untuk beribadah kepadanya. Itu janji kita yang tidak boleh kita hianati itu. Setuju Bapak Ibu ya? Itu Allah sampaikan di surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita di semesta ini kecuali untuk ibadah. Dan kita ikrarkan janji itu setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali dalam sehari Bapak Ibu baca doa, baca ikrar janji itu? Sehari berapa kali? Soalnya sambil ngitung. 17 kali. 17 kali minimal Ustaz Ginanjar ya. Itu di surat apa Bapak Ibu? Al-Fatihah. Ayat keberapa Ustaz? 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 5 insya Allah 5. 5 insya Allah Ustaz ya. Ada gitu dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Itu di ayat kelima itu janji setia kita kepada Allah itu Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita akan mengibadahinya dan menaatinya. Semua kesibukan kita di semesta ini cuma satu, dalam rangka ibadah kepadanya. Maka Bapak Ibu, tidak boleh aktivitas kita di kehidupan ini yang tidak jadi ibadah. Betul kan? Karena itu janji kita kepada Allah. Pastikan semua aktivitas kita adalah dalam rangka pengabdian total kita kepada Allah. Kerja kita di kantor, ya, di rumah, kita mengurus keluarga, itu semuanya ibadah, Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak boleh ada aktivitas yang tidak bernilai ibadah, karena kita terikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mudah OTW dan gasken, Ustaz ya. Kalau itu tidak menjadi nilai ibadah, kita kan mentang-mentang OTW, dikit-dikit gasken gitu ya. Maklum Bu Tuti ya, ini muncul banyak komunitas PKK, perempuan kadetu kadia. Muncul PUI, perempuan uncak incik, perempuan udar-idar. Ini mudah OTW dan gasken. Nggak apa-apa kalau semuanya bernilai ibadah gitu. Dan yang kedua, apapun yang kita miliki, baik pekerjaan, baik pasangan, baik anak-anak, ataupun keberlimpahan dunia, pastikan semuanya pemudah ibadah. Pastikan Bapak Ibu sekalian, itu semua pemudah ibadah. Karena memang Allah memberikan rizki kepada kita dalam Al-Quran sebagai sarana untuk memudahkan pengabdian kita kepadanya. Salam Bapak Ibu. Rizki yang Allah anugerahkan kepada kita, cek dalam Al-Quran. Semua itu sarana untuk memudahkan pengabdian kita kepadanya. Maka keberlimpahan dunia akan menjadi musibah ketika semua itu justru mempersulit dan menghambat kita untuk ibadah kepadanya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini kita suka, Bu Tuti, ya, kadang kita suka tidak paham ya dengan semua keindahan dunia ini. Semua itu sarana kan untuk memudahkan misi kita, untuk memudahkan kita menunaikan janji kepada Allah, yaitu ibadah. Maka Allah kasih sarana rezeki, sarana kesehatan. Itu semuanya adalah sarana-sarana yang Allah berikan kepada kita agar kita mudah menunaikan janji kepada Allah, yaitu untuk mengibadahinya. Maka pastikan Ibu dan Bapak, ibadah kita, pekerjaan kita, keberlimpahan harta kita, kesehatan kita, ya, Ustaz Ginanjar ya, Bu Marlina, pastikan semua itu adalah pemudah ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Itu janji kita kepadanya. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, janji kita kepada Allah adalah mengibadahinya. Yang kita ikrarkan setiap hari, tadi kata Ustaz Ginanjar, minimal 17 kali itu. Iya kan butuh, iya kan nasta'in. Nah sekarang saya tanya, apa janji Allah kepada kita? Janji Allah kepada kita adalah, Bapak Ibu sekalian, a'addallahu, Allah akan menjanjikan kepada kita adalah al-jannah fil akhirah. Siapa yang menunaikan janji kepada Allah, yaitu mengibadahinya, Allah pun tidak akan pernah ingkar janji untuk memberikan surga kepadanya. Betul sekalian. Maka tunaikan janji sebaik-baiknya kepada Allah untuk mengibadahinya, karena Allah tidak pernah ingkar janji untuk memberikan balasan terindah kepada kita, yaitu surganya. Dan itu sudah Allah betul-betul sampaikan di banyak ayat dalam Al-Quran. Maka surga itu Bu Tuti adalah al-jazaul azim a'addahullahu li'aulaihi wa ahli ta'atihi. Surga itu adalah balasan teragung dari Allah sebagai janji kepada hambanya, kepada kekasihnya, dan kepada ahli-ahli ketaatan kepadanya. Maka Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, jangan tergoda dengan segala kenikmatan di dunia, kalau semua itu bentuk kemaksiatan kita kepada Allah. Dan jangan lelah dalam ketaatan kita di dunia, karena itu janji kita kepada Allah yang akan Allah balas dengan janji terindahnya kepada kita, yaitu surga kelak di akhirat. Ya. Semoga lelah kita dalam membangun ketaatan bersama-sama keluarga tercinta selama ini
mengantarkan kita menjadi keluarga bersama, keluarga yang dibersamakan oleh Allah kelak di surganya itu. Ya. Baik, kita lihat lanjut kembali Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat tadi sini. Ini surat Sajdah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrata a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang sedang menanti. Aduh, Masya Allah ya. Tidak ada seorang pun yang tahu berbagai nikmat yang sedang menantinya itu. Yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas yang mereka kerjakan, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu sekalian. Ketaatan yang kita laksanakan di dunia ini, Bapak Ibu, itu sedang susah bahasanya gimana ya. Jadi Bapak Ibu, kalaulah kita tahu ada kenikmatan yang sedang menanti kita yang tidak bisa kita bayangkan betapa indahnya kenikmatan itu, Bapak Ibu. Dan itu hanya berhak didapatkan oleh orang-orang yang saat ini dia senantiasa indah dalam janjinya kepada Allah, yaitu mengibadahinya. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu, ini kalimat Supardowi. Kalau kenikmatan surga itu dibentangkan sore hari ini di mata kita sekejap saja, Bu Tuti. Sore hari ini Bapak Ibu sekejap saja, ini ayatnya. Sebentarlah beberapa detik itu, maka akan terjadi dua perubahan besar dalam hidup kita. Perubahan pertama, tak mungkin lagi mau berbuat maksiat. Yang kedua, apapun yang kita miliki, kita persembahkan untuk mendapatkan kenikmatan itu. Nah, itu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang sedang Allah siapkan saat ini, yang menantinya. Ya. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa ini menunjukkan kepada kita di setiap kelelahan kita dalam ketaatan ada kenikmatan yang sedang menanti, yang tidak bisa digambarkan oleh indera kita itu. Saking indahnya kenikmatan itu bernama surga. Andaikan sore hari ini Allah bentangkan surga di mata kita sekejap saja, Bu Tuti, maka kita satu, tidak akan mungkin lagi berani berbuat maksiat, dan yang kedua, apapun yang kita miliki, kita akan korbankan untuk mendapatkan kenikmatan itu. Itu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat ya. Nah, ini pernah kita sampaikan di kajian Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Hadis ini menjadi salah satu hadis yang logis ya, tentang bagaimana kita membayangkan kenikmatan di akhirat itu bernama surga. Hadis Imam Bukhari ini, Ustaz Ginanjar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha khalaqa rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmatin. Allah menciptakan rahmat itu 100. Fa'amsaka indahu tis'an wa tis'in rahmatan. Allah genggam 99. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan. Dan Allah lemparkan satu rahmat kepada seluruh makhluknya. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan hadis ini. Allah menciptakan 100 rahmat. Allah genggam 99 dan Allah lepaskan yang satu rahmat untuk seluruh makhluknya saat ini. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu dirahmati Allah. Berarti saat ini kita sedang menikmati yang satu, yang 99. Itu yang satu. Nikmat tidak. Indah tidak. Menakjubkan tidak. Yang satu saja sudah membuat kita sujud syukur kepada Allah. Betul Bapak Ibu? Yang satu saja sudah membawa kita ke puncak-puncak kebahagiaan. Yang satu saja sudah membuat kita mengatakan Masya Allah, Subhanallah, Oh my God, OMG, dan lain-lain. Itu baru satu. Sok bayangkan. Yang 99 yang sedang Allah siapkan, yang sedang menanti kita kelak di surga itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita lihat Bu Tuti ya Bapak Ibu sekalian,
dengan hadis ini seakan-akan dunia itu nggak ada artinya kan? Keindahannya ya kalau dibanding dengan 99 yang sedang Allah siapkan, yang sedang menanti kita kelak di akhirat Bapak Ibu. Allah genggam 99 dan Allah akan berikan kelak di akhirat buat kita itu. Maka Bapak Ibu, jangan pernah tergoda dengan keberlimpahan dunia orang-orang kafir. Mereka tidak dijanjikan apa-apa kelak di akhirat. Tapi kita Bapak Ibu, Allah sedang menyiapkan buat kita yang sedang menanti kita kenikmatan 99 itu. Makanya siapa yang paling bahagia di kehidupan ini? Kita orang-orang beriman. Kenapa? Karena kita sedang disiapkan nikmat yang tak mungkin bisa kita bayangkan keindahannya saat ini, ya. Dan itu balasan atas ketaatan kita kepada Allah. Setelah kita punya ini, Bapak Ibu, tidak boleh ada yang menyedihkan kehidupan kita, Seginanjar ya. Dan tidak boleh kita terpesona dengan keberlimpahan kehidupan orang-orang kafir. Mereka cuma punya di dunia itu pun sedikit. Yang satu yang dibagi-bagi ke seluruh makhluk Allah itu, ya kan? Tapi Allah telah menyiapkan buat kita 99 nanti di akhirat. Semoga yang satu yang sedang Allah anugerahkan kepada kita di dunia ini mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan yang 99 yang sedang Allah siapkan kelak buat kita di akhirat. Karena di luar sana banyak orang-orang yang ngejar yang satu sampai rela menghancurkan masa depan dia untuk mendapatkan yang 99. Ada nggak Bu Tuti? Kita tidak mungkin demi mengejar yang satu, kita korbankan yang 99 rahmat Allah yang sedang Allah siapkan buat kita kelak di akhirat. Semoga yang satu yang saat ini sedang kita miliki sebagai titipan dari Allah, itu mengantarkan kita untuk mendapatkan yang 99 yang sedang Allah siapkan buat kita kelak di akhirat. Ya. Masya Allah. Baik. Coba Bapak Ibu silakan lihat hadis ini. Ya, illa syahid yatamanna ayarji'a ila dunya fayuqtala 10 marrat lima yara minal karamah. Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang mati syahid, dia berangan-angan untuk kembali ke dunia, kemudian berperang, lalu terbunuh berpuluh-puluh kali. Karena dia telah melihat betapa indahnya surga itu. Coba selain itu. Bapak Ibu, kalau orang sudah melihat indahnya surga, orang yang syahid itu berangan-angan Ustaz Ginanjar ingin kembali ke dunia dan terbunuh berpuluh-puluh kali itu. Coba. Kita kan satu kali juga rahasian Bapak Ibu. Aduh. Tapi kalau orang sudah melihat indahnya surga, Pak, dia siap terbunuh berpuluh-puluh kali di dunia. Karena sudah melihat keindahan surga itu. Andaikan yang bisa mengantarkan aku untuk mendapatkan surga itu adalah syahid, aku siap syahid berpuluh-puluh kali di dunia itu. Sekarang Bapak Ibu siap ya? Ada siap Ustaz? Ya kan? Karena kita belum melihat indahnya surga itu. Ya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Hadis ini kata para ahli syarah hadis itu menjelaskan tentang keindahan surga sampai orang mau dia terbunuh berpuluh-puluh kali dalam medan perang. Saking indahnya surga sebagai karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang syahid. Karena orang yang syahid ini Bapak Ibu di antara 4 kelompok yang akan ke surga tanpa hisab itu. Ya, ada 4 kelompok manusia umat Nabi Muhammad yang ke surganya tanpa hisab Bapak Ibu. Yang pertama adalah 70.000 umat Nabi Muhammad yang la yatatayyarun wala yastarqun wala yaktawun wa yatawakkalun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, tatajafa junubu bahum anil madoji. Yang ketiga adalah ahlus sabri, dan yang keempatnya ahlus syuhada. Apa saja 4 itu? Nah, itu nanti di bahasan berikutnya ya. Itulah 4 golongan Bu Marlina yang ke surga tanpa hisab. Yang pertama adalah sabaun ala 70.000 orang umat Nabi Muhammad yang punya 4 ciri. 1, la yatatayyarun. 2, la
la yastarqun. 3 la yaktawun. 4 yatawakkalun. Golongan yang kedua adalah tatajafa junubahum anil madoji'. Yang ketiga ahlus sabri. Yang keempat ahlus syuhada. Inilah 4 golongan umat Nabi Muhammad yang ke surganya tanpa hisab. Nah, hadis ini itu menunjukkan tentang keutamaan orang yang syahid. Dia akan ke surganya tanpa hisab. Ketika dia melihat surga, saya siap ke dunia dan terbunuh berpuluh-puluh kali lagi. Saking indahnya surga itu. Makanya Bapak Ibu ya, sahabat Nabi itu, kata Nabi, siapa di antara kalian yang ingin surga seluas langit dan bumi, kan? Berdiri itu Ustaz Ginanjar, ambil kurma di sakunya, dimakan sebagian, dilemparkan sebagian. Dan dia maju ke medan perang, dan kemudian syahid. Pertanyaannya, kenapa dia lemparkan sebagian kurmanya? Kata si sahabat ini, sungguh waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan surga kalau aku harus makan semua kurma itu. Kurma kan, makan kurma tidak lama, Bapak Ibu ya, paling hitungan menit gitu. Tapi sahabat ini saking ingin mendapatkan surga itu, dia lemparkan sebagian kurmanya. Sungguh waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan surga ketika aku harus makan semua kurma itu. Ini akidah kehebatan iman yang terbangun di dada-dada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Coba ini lihat orang-orang yang menyesal Bapak Ibu setelah melihat indahnya surga itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Coba sekalian lihat ayatnya. Lau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Robnya. Ini di hari kiamat ya. Dan mereka berkata, wahai Rob kami telah melihat, kami telah mendengar bagaimana indahnya surga itu. Bagaimana ngerinya neraka itu. Tolong kembalikan kami ke dunia. Ini setelah melihat apa Bapak Ibu? Setelah melihat indahnya surga dan ngerinya neraka itu. Tolong farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan. Kami ingin beramal soleh. Inna muqinun. Sekarang kami percaya ya Allah. Bapak Ibu sekalian, ini kalimatnya. Setelah mereka melihat bagaimana indahnya surga dan ngeri neraka, ya Allah, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan. Kami ingin beramal soleh. Inna muqinun. Sekarang kami yakin ya Allah. Ini ayat ini berbicara soal apa Bapak Ibu? Soal penyesalan. Itu ya. Soal penyesalan itu. Ketika mereka sudah melihat indahnya surga, ngerinya neraka, ya Allah, kami kembali ke dunia. Tetapi penyesalan mereka itu disebut penyesalan al-hasrah. Penyesalan yang tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Jadi penyesalan mereka tidak ada artinya. Karena Allah tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali ke dunia. Bu. Sekarang kita masih di dunia Bapak Ibu. Saya tanya, orang-orang yang sudah melihat akhirat, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Ya kan? Untuk ngapain? Na'mal salihan, untuk beramal soleh. Sekarang kita masih ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira pelajarannya apa itu? Harus semangat ya. Orang-orang yang telah kalian bututi, orang-orang yang telah pulang ke akhirat melihat surga, neraka, farji'na na'mal soleh. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami beramal soleh. Sekarang kita masih di sini.
Berarti Bapak Ibu apa pelajarannya? Jangan pernah Bapak Ibu ada kesibukan kita di sini yang tidak menjadi amal soleh. Karena kalau banyak aktivitas yang tidak jadi amal soleh, kita sedang menyiapkan sebuah penyesalan kelak di akhirat. Setuju tidak? Tuh, Bapak Ibu, makanya saya sampaikan, kelelahan dalam ketaatan di dunia, cara terbaik untuk menemukan istirahat penuh kebahagiaan di surga. Sebaliknya, ketidaklelahan dalam ketaatan di dunia, itu cara terburuk untuk mendapatkan kelelahan dalam penyesalan kelak di akhirat. Itu Bapak Ibu ya, rumusnya itu. Kelelahan dalam ketaatan di dunia itu cara terbaik untuk menemukan tempat istirahat penuh kebahagiaan di surga. Sebaliknya, keengganan, lelah dalam ketaatan di dunia, cara terburuk untuk mendapatkan kelelahan dalam penyesalan kelak di akhirat. Kan begitu. Karena orang-orang yang sudah melihat indahnya surga, aduh ya Allah, tadinya yang mati syahid ingin mati terbunuh berkali-kali lagi. Orang yang sudah ke akhirat, ternyata melihat surga itu, ya Allah, saya kembali ke dunia. Ternyata Bapak Ibu, saya kajian ya hari apa di Atapani subuh Bapak Ibu. Ternyata ada sebagian ulama mengatakan orang yang ke surga pun nanti di akhirat tuh ada penyesalannya. Ada penyesalan Mas sekalian. Jadi yang menyesal itu tidak hanya orang yang dilemparkan ke neraka, yang dimasukkan ke surga pun itu ada penyesalannya. Salah satu bentuk penyesalan kata para ulama itu adalah kenapa dulu ketika saya di dunia itu tidak bro-broan dalam ketaatan gitu. Apa bro-broan itu ya? Jadi ada penyesalan gara-gara amalnya itu tidak maksimal Bapak Ibu sekalian. Maksudnya bukan tidak maksimal ya. Jadi kenapa saya itu kalau sedekah itu cuma segitu kayak gitulah. Kenapa saya itu kalau ibadah cuma segini? Penyesalan itu saking merasa tidak maksimal. Nah ini walaupun sebagian mengatakan ulama memang orang-orang yang masuk ke surga itu tidak ada penyesalan. Penyesalan hanya milik orang-orang yang masuk ke neraka itu ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat kembali Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu rasakan hadis ini. Wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah fayusbagu sibghah fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita busan qattun hal marra bika shiddatan qattun fayaqulu la wallahi ya rab ma marra bi bu'san qattun wa la ra'aitu shiddatan qattun. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya gini Bapak Ibu ya. Ada orang yang di dunia itu penuh dengan kebahagiaan. Di dunia ya, masuk ke neraka. Ditanya sama Allah, apakah selama di dunia pernah bahagia? Tidak. Gitu ya. Yang kedua, kelompok yang syiddah, yang diuji dengan berbagai ujian dalam kehidupan di dunia. Musibah, ujian. Masuk surga. Ditanya sama Allah, apakah kamu ketika di dunia pernah menderita? Dia mengatakan, la wallah, tidak ya Allah. Itu kira-kira maknanya apa? Kan mukmin, kan orang beriman itu ada dua, ada ahlul afiyah, ada ahlul musibah kan? Bapak Ibu, ada dua itu. Pertama ahlul afiyah, kedua ahlul musibah. Ahlul afiyah itu orang yang di dunia itu Bapak Ibu senantiasa lapar, semuanya lancar gitu ya. Itu namanya ahlul afiyah. Yang kedua ahlul musibah, yang hidup di dunia banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ini dua umat Nabi Muhammad di kehidupan dunia. Ada yang ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Yang pertama, yang kehidupan dunianya penuh dengan kelapangan, ya, kemudahan, kesuksesan, kebahagiaan. Yang kedua, penuh dengan ujian, ya, penuh dengan cobaan, penuh dengan musibah itu. Orang yang hidupnya lapang di dunia, ke neraka, Bapak Ibu, ditanya sama Allah,
kamu selama di dunia pernah bahagia? La wallah, tidak ya Allah. Yang kedua, orang yang banyak ujian, banyak penderitaan di dunia, masuk surga, ditanya sama Allah, apakah kamu selama di dunia pernah menderita? La wallah, tidak ya Allah. Udah terdelay itu kira-kira maksudnya kenapa hadis Nabi begitu? Ketutup. Saking apa ya? Saking indahnya saking indahnya surga itu, ya, sampai menghapus memori bahwa kita pernah menderita di dunia itu. Dunia itu sedikit Bapak Ibu, sampai terhapus begitu gitu. Ya. Orang yang selamanya bahagia di dunia itu masuk ke neraka, dia sampai tidak bisa membayangkan keindahan dunia waktu yang dia jalani. Tertutup dengan penderitaan di neraka itu. Seakan-akan dia selama di dunia pun tidak pernah bahagia itu. Kata ulama ini menunjukkan bahwa dunia tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan akhirat. Nah ini Bapak Ibu saking sebetulnya kalau ingin membahas tentang surga sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ini butuh berpuluh-puluh pertemuan gitu. Karena kita tidak cukup waktu, tetapi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saking indahnya surga itu, orang-orang yang masuk ke surga yang di dunianya penuh dengan penderitaan, dia sampai merasa tidak pernah menderita di dunia. Terhapus, tertutup, betul kata Dr. Dela itu. Saking kecilnya ya dunia itu. Dan sebaliknya, orang-orang yang penuh penderitaan di dunia, kemudian dia masuk ke surga, dia merasa kebahagiaan di surga sampai dia tidak merasakan pernah menderita di dunia itu. Nah, itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim Bapak Ibu. Maka ketika kita diuji di dunia bersabarlah, tidak lama kok sebentar. Nanti ketika kita ke surga, memori-memori itu tidak ada. Seakan-akan kita tidak pernah menderita di dunia itu. Kenapa? La Allahumma la isya ila isyatul akhirah. Karena kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan kelak di akhirat. Makanya kata Dr. Syam Jazuli itu dunia itu cumi Bapak Ibu ya. Cumi. Cuma mimpi gitu. Bapak Ibu punten, kalau kita mimpi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mimpi terus dikejar-kejar Bapak Ibu ya, itu 5 jam dalam mimpi itu seakan-akan nyata kan ya, seakan-akan nyata. Tapi pas bangun kita gimana itu? Ternyata Mimpi. nah itu Nggak capek Ustaz. ya gitu ya. Tapi ketika dalam mimpinya itu kan kita kayak capek kan, sampai kencing begitu, dikejar-kejar itu ya. Nah orang capek pas bangun, ternyata mimpi. Dunia juga begitu apa Ibu. Seakan-akan kita di sini segalanya gitu, ya. Tapi nanti pas ketika akhirat, dunia cuma segitu gitu. Cuma kayak tadi mimpi begitu apa Ibu ya. Nah itu. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, mari kita lanjutkan. Baik, hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, karena waktu saya tidak banyak, ya, terkait dengan pesan penting dalam Al-Quran, tentang bagaimana cara kita untuk mengakhiri perjalanan dunia ini, berakhir di pintu surga itu. Maka panduan terbaik dari Al-Quran, bagaimana cara kita menjalani etape demi etape kehidupan di dunia, kemudian akhirat, dan berhenti di pintu surga, itu panduannya surat Qaf ayat 31-34. Ini kata ulama menjadi dustur ya. Liman yuridu ayadkhul ila jannah. Panduan terpenting bagi siapapun yang ingin mengakhiri etape perjalanan kehidupan itu berhenti di pintu surga. Maka panduannya Bapak Ibu sekalian itu Qaf 31 sampai 34. Bukan berarti yang lain tidak, Bapak. Ini betul-betul panduan terbaik. Walaupun sebetulnya Al-Quran semuanya panduan kita kan. Tetapi semua ayat-ayat yang tadi itu menjelaskan ayat ini. Semua surat-surat yang lain. Seakan-akan menjelaskan ayat ini maksud saya begitu. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Pertama ini Bapak Ibu ya.
didekatkan surga kepada orang-orang bertakwa. Hadza ma tu'aduna. Inilah janji yang Allah berikan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, didekatkan surga kepada orang-orang bertakwa, dan itulah janji yang Allah berikan kepadamu. Kepadamu siapa Bapak Ibu? Satu, likulli awwabin hafid. Ini yang pertama. Yang kedua, man khosyar rahmana bil ghaib. Yang ketiga, waja'a biqalbin munib. Allah mengatakan udkhuluha bisalam. Maka masuklah kalian ke dalam surga penuh kebahagiaan. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari kalian akan kekal selamanya di surga. Baik. Bapak Ibu, berarti ada berapa panduan dari Al-Quran? Bagaimana kita memulai cerita kehidupan di dunia dan mengakhiri kehidupan kita selamanya bahagia di surga? Panduannya adalah 4. Yang pertama, likulli awwabin hafid. Ya, awwab dan hafid itu 2. Yang ketiga, man khosyir rahmana bil ghaib. Yang ketiga, waja'a biqalbin munib. Kemudian, udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Inilah yang disebut dengan dustur liman yuridu ayadkhulul ilal jannah. Ayadkhula ilal jannah. Panduan terbaik bagi siapapun yang ingin mengakhiri cerita kehidupan berhenti di pintu surga. Yang pertama adalah awwab. Yang kedua, hafid. Yang ketiga, man khosyar rahman. Dan yang keempatnya, biqalbim munib. Baik, kita breakdown satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama apa tadi? Ciri orang bertakwa, betul seginanya. Ciri orang bertakwa yang akan didekatkan di surga sebagai janji Allah adalah orang yang awwab. Apa itu awwab? Ruju' ilallah anil ma'asib. Yang kembali kepada Allah setelah hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Yang kembali kepada Allah setelah mengalami fase-fase kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan. Namanya itu awwab. Jadi orang yang berhijrah ya, orang yang kembali kepada Allah setelah mengisi hari-hari sebelumnya dengan penuh dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Allah menyukai orang yang berbuat maksiat, kemudian kembali dan bertobat kepadanya. Allah sangat suka dan sangat cinta orang seperti ini. Itu namanya siapa Bapak Ibu? Awwab. Kita lihat di surah An-Nur, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Cepat bertobat agar kita bahagia kelak di surga. Jadi siapa Bapak Ibu? Jadi surga itu milik siapa? Milik orang-orang yang berdosa, kemudian dia bertobat kepada Allah sebelum pulang. Tapi kalau begitu saya akan dosa dulu, bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi ternyata orang-orang yang penuh dosa itu ternyata mereka itu punya kesempatan untuk bisa bahagia di surga. Catatannya apa? Sebelum pulang dia awwab, dia kembali kepada Allah itu. Mungkin dalam bahasa kita disebut dengan orang-orang yang tobat ya Bu Tuti ya. Bertobatlah kepada Allah agar kalian bahagia. Bahagia di sini, bahagia di dunia, bahagia di akhirat Bapak Ibu sekalian. Setelah waktu yang kita jalani penuh dengan kemaksiatan, kemudian kita betul-betul berubah. Kembali kepada Allah, meminta maaf atas semua yang pernah kita lakukan, kita bertobat kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan awwab. Ini adalah orang-orang yang Allah janjikan untuk mendapatkan akhir cerita bahagia di surga. Kan Bapak Ibu ada orang yang su'ul bidayah, su'ul bidayah, kemudian husnul khotimah. Ada orang yang husnul bidayah, su'ul khotimah. Ada orang yang baik di awal tapi buruk di akhir. Ada orang yang buruk di awal tapi baik
di akhir. Kita mah mudah-mudahan husnul bidayah, husnul khotimah, baik di awal, baik di akhir. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Manusia itu Bapak Ibu ada 4 ya. 1 husnul bidayah, husnul khotimah, baik di awal, baik di akhir. Ada yang su'ul bidayah, su'ul khotimah, buruk di awal, buruk di akhir. Yang ketiga, ada yang su'ul bidayah, husnul khotimah, buruk di awal, baik di akhir. Ada juga yang husnul bidayah, su'ul khotimah, baik di awal, buruk di akhir. Kira-kira kita ini yang mana Bapak Ibu? Kita yang mana ini? Ada Bapak Ibu, itu Dokter Dele, Abu Bakar itu, Abu Bakar ini ada tipikal orang yang husnul bidayah, husnul khotimah, baik di awal, baik di akhir. Ada orang yang kayak Umar. Umar ini su'ul bidayah, husnul khotimah, buruk di awal, baik di akhir. Ada juga kayak Sa'labah. Sa'labah ini husnul, sebentar, Bapak Ibu. Ada orang kayak Sa'labah Bapak Ibu, dia husnul bidayah, su'ul khotimah, baik di awal, buruk di akhir. Nah, begitu Bapak sekalian. Nah, ternyata surga itu bukan hanya milik orang-orang yang baik di awal, baik di akhir. Tapi orang-orang awam, Bu Dokter Dele. Awam itu mungkin dia pernah buruk di awal, tapi dia baik di akhir, yang disebut dengan husnul bidayah, su'ul khotimah itu. Kalau kita mah mudah-mudahan, karena ini wajah-wajah ahli surga semua ya. Sahabat surga ini kelihatan, ini mah husnul bidayah, husnul khotimah, baik di awal, baik di akhir. Gitu. Karena ini wajah-wajah ahli surga semua insya Allah. Tapi bagi orang-orang yang memiliki su'ul bidayah, buruk di awal, jangan pernah patah harapan. Karena surga ternyata milik orang-orang yang awam juga. Orang-orang yang pernah banyak kemaksiatan di awal, tetapi menutup cerita kehidupan dengan kembali kepada Allah. Jadi Ustadz, saya mah kayaknya nggak akan ke surga. Kenapa? Saya udah buruk kan. Saya nggak ke surga. Tidak, Bapak Ibu. Ternyata kata Allah itu surga milik orang-orang yang awam, orang-orang yang kembali kepada Allah setelah dia berbuat kemaksiatan itu. Ya, maka siapapun yang punya masa lalu yang tidak indah, maka akhiri masa depan yang penuh keindahan. Biarlah ketidakindahan itu milik masa lalu. Kita punya harapan dan punya kesempatan untuk mengakhiri masa depan penuh dengan keindahan. Begitu ya. Gitu. Tetapi kalimat ini tidak tepat saya sampaikan di sini. Karena wajah-wajah sahabat surga ini namanya, ini mah husnul bidayah, husnul nihayah ini. Baik di awal, baik di akhir. Ada Bapak Ibu kayak Sa'labah. Sa'labah ini Pak, baik di awal, buruk di akhir. Ya. Yang paling rugi siapa Bapak Ibu? Su'ul bidayah, su'ul khotimah. Buruk di awal, buruk di akhir. Nah itu namanya awwab Bapak Ibu ya. Namanya apa? Awwab. Jadi jangan pernah patah harapan ketika kita punya cerita ketidakindahan di masa lalu. Biarlah ketidakindahan itu milik masa lalu. Kita punya harapan dan kesempatan untuk memiliki masa depan penuh dengan keindahan. Setuju ya? Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat di sini, Bapak Ibu. Orang-orang yang punya banyak kemaksiatan di masa lalu, Bu Tuti, kemudian dia kembali kepada Allah, bertobat, meminta maaf, itu disampaikan oleh Allah di surat Al-Insyiqaq ayat 6 ayat 8. Dia akan dihisab, tapi hisabannya ringan. Hisabannya itu ringan, ya. Jadi hisaban ringan itu, Dr. Ustadz Ginanjar, milik orang-orang yang pernah punya cerita ketidakbaikan di masa lalu, tetapi dia bertobat sebelum dia pulang. Allah perlihatkan semua amal-amalnya, tetapi dia diperiksa, langsung Allah maafkan semuanya. Kemudian kata Allah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Ya. Jadi
Bapak Ibu sekalian, wahai manusia, semuanya kamu di sini aja. Maka adapun orang-orang yang catatannya diberikan dengan tangan kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan dan mudah. Artinya diperlihatkan langsung diampuni, tidak diperiksa satu persatu ya. Dan dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan masruro, bergembira. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang disebut dengan kembali kepada keluarganya? Dia kembali kepada keluarganya dengan bergembira. Maksudnya apa Bapak Ibu ayat ini? Ternyata surga itu nanti bukan milik perorangan, tapi milik perkeluarga. Kita, pasangan kita, anak-anak kita digabungkan, disatukan semuanya nanti di keluarga, di surga itu ya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surat At-Tur ayat 21, Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Allah pertemukan semuanya kelak di surga. Siapa saja? Abaihim, orang tuanya. Ajwajihim, pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan keturunannya. Semua dipersatukan dan dibersamakan kelak di surga itu. Itu yang disebut dengan wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita betul-betul menjadi keluarga-keluarga ahli surga ya, yang bisa memboyong semua keluarga kita untuk bersama-sama sampai ke surga. Terus yang kedua, karena waktu Bapak Ibu sekalian, nah ini sebelum saya sampaikan poin kedua, saya Bapak Ibu ada perdebatan di kalangan para ulama terkait dengan sholat awabin. Ada yang pernah dengar nggak Bapak Ibu? Sholat awabin. Kan ciri pertama orang yang akan dapat surga itu yang awab kan? Andaikan dia punya kisah tentang kemaksiatan di masa lalu, kemudian dia kembali kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengan Allah, maka dia akan mendapatkan surga. Namanya awabin. Nah, ada sholat awabin Bapak Ibu sekalian. Ini jangan salah paham Bapak Ibu ya. Karena di hadis-hadis yang tidak sahih, sholat awabin itu sholat 6 rakaat antara maghrib sampai isya, kan begitu ya. Itu hadisnya lemah semuanya. Yang disebut sholat awabin itu adalah sholat duha Bapak Ibu sekalian ya. Sholat duha. Walaupun ada yang mengatakan sholat setelah duha itu. Ini namanya sholat awabin. Maka dari berbagai pembicaraan para ulama, yang disebut sholat awabin itu bukan sholat antara maghrib dan isya 6 rakaat, itu hadisnya semuanya bermasalah, lemah. Tetapi sholat awabin itu adalah sholat duha. Karena awabin ini dalam beberapa hadis yang lain itu sampai matahari terasa panas di punggung begitu. Itu kan maksudnya duha ya, Ustaz Ginanjar begitu. Nah ini jangan salah paham Bapak Ibu ya. Karena sebagian dari masyarakat kita melaksanakan sholat awabin. Seakan-akan itu bukan sholat duha, bukan sholat isyraq, ya, ataupun sholat maghrib, antara maghrib dan isya begitu. Ya. Nah ini. Baik, karena kita bukan bagian fikih. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, siapakah yang Allah janjikan untuk mengakhiri kehidupan berarti pintu surga? Tadi yang pertama apa? Bu Tuti, awabin. Yang kedua, hafidin, kata Al-Quran. Siapa hafid itu? Yuhafidu ala ma amarallahu bihi biimtisali ala wajhil ikhlas wal ikmal. Yaitu yang menjaga perintah dan larangan Allah dalam kehidupannya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukannya itu. Itu namanya hafid, Ustaz Ginanjar. Ya. Hafid ini bukan yang hafal Quran ya. Sama, tetapi hafid di Quran ini adalah orang yang menjaga perintah dan larangan Allah di sepanjang kehidupannya. Yang pertama tadi awabin, yang kedua hafidin Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat misalnya Rasulullah itu mengatakan di dalam hadis Tirmidzi kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka, kan begitu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang disebut hafid adalah yang menjaga Allah. Menjaga apa? Menjaga perintahnya, menjaga larangannya itu. Maka Bapak Ibu, ketika kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Maksudnya apa? Ketika kita menjaga perintah dan larangan Allah, Allah menjaga kehidupan kita. Untuk bahagia di dunia, bahagia kelak di akhirat.
Maka cara agar kita dijaga kebahagiaan dunia dan akhirat kita, caranya adalah hafid. Jagalah perintah Allah, jagalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apa kita menjaga Allah, seindah itu Allah menjaga kita. Banyak orang-orang yang tidak terjaga kehidupannya karena dia tidak menjaga robnya itu. Dunianya Bapak penuh masalah, penuh musibah, penuh banyak kehilangan hidupnya itu ya. Nanti nanti di akhir juga tidak bahagia Bapak Ibu sekalian. Itu kadang cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita termotivasi untuk terus memperkuat penjagaan kita kepada Allah. Ya hafid, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ketiga. Ya. Jadi hafid ini yang menjaga perintah Allah dan menjaga larangan Allah sepanjang kehidupannya dan penuh keikhlasan. Yang ketiga adalah man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu man khafallah fi sirrihi haitsu la yarahu ahadun illallah. Orang yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya, Bapak Ibu. Orang yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya. Maksudnya, Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut takut kepada dalam kesendirian, Bapak Ibu? Karena biasanya kalau kita sedang bersama-sama yang lain, Bapak Ibu sekalian, mudah nggak berbuat maksiat? Mudah tidak kalau kita bersama yang lain? Tidak. Kalau sendirian? Tidak, Ustaz. Kalau sendirian? Gampang. Nah itu, itu namanya khasyarah gitu. Dalam kesendirian saja dia tidak mudah berbuat maksiat, kan dia takut kepada Allah itu. Kan biasanya setan itu lebih mudah menguasai orang yang dalam kesendirian, Bapak Ibu ya, sendirian. Maksudnya sendirian itu tadi tidak terlibat dengan banyak orang. Orang terjaga itu ketika dia banyak orang. Tapi ketika sendirian kadang tidak terjaga itu. Nah, orang yang man khasyar rahmana itu dalam kesendirian pun dia takut kepada Allah. Dia tidak mudah berbuat maksiat kepada Allah. Makanya kita bahas tentang masalah mahsyar ya. Dalam hadis Bukhari itu salah satu golongan yang akan dinaungi nanti di padang mahsyar oleh Allah di hari yang tidak ada naungan adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian lalu meneteskan air mata itu. Itu orang, kata Rasulullah, akan dinaungi kelak di akhirat ketika di padang mahsyar, di hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, begitu. Kan pelaku-pelaku maksiat itu dalam kesendirian, Bapak Ibu. Kalau kita bareng dengan yang lain agak terjaga itu. Kecuali memang maksiat berjamaah ya. Gitu. Kenapa? Karena setan itu lebih menguasai orang yang sendiri ya begitu. Tetapi orang-orang yang man khasyar rahman bil ghaib ini, kesendirian pun dia semakin indah hubungannya dengan Allah. Kesendirian pun dia semakin takut kepada Allah. Kesendirian pun dia semakin tidak mudah bermaksiat kepada Allah. Kesendirian pun dia semakin mengindahkan ketaatannya dia kepada Allah. Itu namanya man khasyar rahmana bil ghaib. Orang seperti ini, itu kata Allah dijanjikan surga. Ya, begitu. Nah ini yang ke berapa? Yang ke tiga. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, wajah biqalbin munib. Dan dia datang dengan hati yang munib. Apa yang disebut dengan munib? Hati Bapak Ibu yang kembali dari hal yang dibenci Allah kepada hal yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya qalbun munib, Bu Dr. Dele. Hati yang datang yang awalnya hati yang banyak dibenci Allah, kemudian dia berubah menjadi hati yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya qalbun munib ya. Jadi ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya kita banyak kemaksiatan yang membuat Allah benci, itu menjadi orang-orang yang aktivitasnya semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini ada bahasan Bapak Ibu.
bagaimana supaya Allah meridhoi kita? Qalbun munib ya. Maka ada 3 cara agar kita mendapatkan ridho Allah. Pertama, ridholah dengan pemberian Allah. Yang kedua, ridholah dengan aturan Allah. Yang ketiga, ridholah dengan ketentuan Allah. Jadi di hadis riwayat Imam saya lupa An-Nasai kalau tidak salah ya. Barang siapa yang ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepadanya. Apa yang disebut dengan ridho kepada Allah? Ridho kepada pemberiannya, ridho kepada syariatnya, dan ridho kepada segala takdir dan ketentuannya. Kalau orang ridho dengan semua ini, Allah pun akan meridhoinya itu Bapak Ibu. Maka jangan pernah pulang sebelum kita meridhoi semuanya. Ridho dengan segala pemberiannya, ridho dengan segala syariat perintahnya, dan ridho dengan segala takdir-takdirnya dalam kehidupan kita, maka kita akan pulang ke akhirat dalam keadaan Allah meridhoi kita. Itu namanya qalbun munib Bapak Ibu ya, begitu. Mana mungkin Allah ridho kepada kita kalau kita tidak ridho dengan pemberiannya. Mana mungkin Allah ridho kepada kita kalau Allah tidak ridho kalau kita tidak ridho terhadap aturan-aturannya, syariat-syariatnya. Mana mungkin Allah ridho kepada kita kalau kita tidak ridho kepada ketentuannya, takdirnya ya, yang telah digariskan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, jadikan semua pemberiannya, aturannya, dan ketentuannya dalam hidup kita, jalan kita untuk mendapatkan ridho Allah. Caranya, ridhoi semua itu, agar kita pulang ke akhirat menjadi waja'a biqalbin munib. Orang-orang yang pulang dalam keadaan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya yang disebut dengan qalbun munib ya Bu Tuti. Ridho dengan segala pemberian Allah namanya qanaah. Ridho dengan segala aturan Allah namanya taat. Ridho dengan segala ketentuan Allah namanya ya tadi ridho ya begitu. Ridho. Kan biasanya bahasan ridho itu biasanya Bapak Ibu terkait dengan masalah takdir Allah ya. Pada ridho itu ada 3. Ridho kepada takdir Allah, ridho kepada syariat Allah, 3 ridho kepada pemberian Allah. Ya ridho bukan sekedar kepada takdir, tapi juga kepada pemberian Allah dan syariat Allah. Maka jadikan semua itu cara kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah panduan penting dalam Al-Quran kalau kita ingin mengakhiri kisah kehidupan di dunia, berhenti di pintu surga. Yang pertama, awwab. Yang kedua, hafil. Yang ketiga, man khosyar rahman. Dan yang keempat, biqalbim munib. 4 inilah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran untuk menjadi panduan kita untuk mendapatkan akhir kehidupan yang indah kelak di surga. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu mungkin Bu Tuti ya. Di bahasan sore hari ini saya persilahkan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Ustaz atas paparannya. Lebat deui kanu enjing-enjing Ustaz. Masyaallah barakallahu fiik. Alhamdulillah kajian yang sangat luar biasa Ustaz. Ketika kita ingin mengakhiri kehidupan di pintu surga, tadi catatan yang terakhir harus awab, kemudian hafizin, khosyar rahman, dan biqalbin munib ya. Mudah-mudahan kajian sahabat surga ini salah satu upaya kita gitu ya untuk mengakhiri kehidupan di pintu surga nanti insyaallah Ustaz ya. Amin. Amin Bu Tuti insyaallah. Mangga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau di kolom chat. Ada mangga? Sebentar, kalau di kolom chat tidak ada Ustaz. Ada Dr. Dele yang mau menyampaikan Bu Tuti. Mangga Dokter Dele, dipersilakan. Bukan mau menyampaikan, izin mau bertanya. Kalau apa sih? Kalau janji kita pada Allah itu bukan yang di 40 hari apa dalam kandungan itu ya. Jadi apa sih? Balas birobikum qalu balas syahidna. Itu pun janji kita kepada Allah.
Itu ya. Itu terikat dengan keimanan ya Bu Dr. Dele. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ayat ini dipahami oleh para tafsir tentang sebuah keterikatan janji kita kepada Allah yang sifatnya memang untuk menauhidkannya, untuk mengimaninya. Kan begitu ya. Nah, janji kita ketika kita dilahirkan itu juga ada yang disebut dengan janji untuk mengibadahi Allah. Di ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ikrar itu kita ucapkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu Bu Dr. Dela. Ini dua-duanya juga janji gitu. Kalau yang misalnya non muslim gitu, itu kan mereka nggak mengucapkan itu ya. Betul. Nah, jadi sebetulnya semuanya mengucapkan Bu Dr. Dele. semuanya. Semua yang ada dalam kandungan sebelum lahir itu mengucapkan qalu bala syahidna. Semuanya. Oh baik iya. itu Muslim, Yahudi, Nasrani. Cuma kata Rasulullah, nanti orang tuanya yang meyahudikannya dan menasranikannya. Kan begitu. Makanya kata Rasulullah itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya semuanya bersaksi. Allah itu Tuhannya itu. Jadi fitrah itu bukan arti bersih ya, Bapak Ibu. Kan kita mah anak ini fitrah bersih, bukan bersih fitrah itu. Fitrah itu adalah keterikatan bahwa bahwa dia itu punya keimanan yang dia bawa ke dunia, itu punya keimanan, yaitu akan menjadikan Allah sebagai Tuhan. Itu namanya fitrah itu. Akidah bahasanya Dr. Dele. Jadi setiap bayi itu lahir membawa akidah. Akidahnya untuk mengimani Allah. Tapi kata Nabi nanti orang tuanya yang meyahudikan, menasronikan, memajusikan, kan begitu. Semua anak itu fitrah dalam arti berakidah kepada Allah. Nah itu Bu Dokter ya. Jadi tidak hanya umat Islam, semua bayi sebagaimana sabda Nabi, semuanya itu dalam keadaan bertauhid. Iya Pak Ustaz. Betul, hanya orang tua nanti kata Nabi yang akan membuat mereka itu jadi Yahudi dan lain seterusnya gitu ya. Nah itu Bu Dokter Dele ya. Iya. Kalau itu sih ya setuju ya. Saya juga sih kalau saya USG ya, USG bayi-bayi itu Pak Ustadz ya. Itu jantungnya tuh bentuknya berlafaz Allah gitu. Itu nanti saya kasih lihat. Itu banget bagus banget gitu. Masya Allah. Jadi apa sih memang bukti kayaknya bukti bahwa setiap bayi itu masih fitrah gitu. Jadi dalam kalbu, ke dalam hatinya ya, jantungnya tuh lafaznya lafaz Allah gitu. Masya Allah, barakallah. Jazakallah Bu Dokter, ini pengetahuan sangat luar biasa ya buat kita ketika memang kita mencoba untuk meriset secara ilmiah ya tentang iman dan seterusnya ya. Masya Allah. Jazakallah Bu Dokter atas tambahannya hari ini, Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu sekali lagi yang belum nulis nomor HP ya, silakan ditulis di message. Nanti kita akan masukkan ke grup WA Sahabat Surga untuk terus membangun silaturahim bersama-sama. Ya, silakan. Jazakallah Bu Dokter, ada yang lain Bapak Ibu silakan. Bu Tuti mungkin. Mengapa Bapak Ibu masih ada yang bentar. Ada di kolom chat Ustaz. Bu Lina ya. Dari Bu Lina. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bila kita menjaga birrul walidain, tapi di hati kita ada lintasan karena kita takut dengan murka Allah atau balasan dapat perlakuan yang tidak baik, apakah itu tergolong tidak ikhlas? Karena sangat berat menjaga supaya tetap sabar dan lemah lembut, Ustaz. Baik, kita definisikan dulu tentang ikhlas, Bu. Karena ini banyak disalahpahami oleh orang-orang tasawuf terutama. Contoh misalnya, kalau kita beribadah ingin mendapatkan surga tidak ikhlas. Kalau kita beribadah karena takut dengan neraka itu tidak ikhlas. Kalau kita beribadah karena ingin mendapatkan pahala dari Allah itu tidak ikhlas. Itu adalah pemahaman-pemahaman tasawuf yang menyimpang Bapak Ibu. Itu menyimpang semuanya. Tetapi secara tidak sadar kita sering menyampaikan itu ya, Bu Tuti. Padahal Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu kan kita beribadah semata-mata mengharapkan Allah ya. Dan Allah menyuruh kita untuk minta surga ya, minta ampunan, minta rahmat, minta ini. Maka apapun yang kita niatkan ya
rahmat Allah, ampunan Allah, pahala dari Allah, surga Allah, itu semuanya, itu semuanya apa Ibu? Itu ikhlas. Yang tidak ikhlas itu ketika kita ibadah, niatnya ingin dilihat orang, ingin dipuji manusia, ingin disanjung oleh selain Allah. Nah, itu baru tidak ikhlas. Karena lawan dari ikhlas itu kan, Bapak Ibu sekalian, itu riya kan. Jadi selama kita beribadah ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin jauh dari murka Allah, itu ikhlas semuanya. Ya, sementara kalau kenapa ibadah saya ingin mendapatkan sanjungan dari pasangan saya, dari orang lain, itu baru tidak ikhlas, kan begitu. Selama niatnya adalah Allah, keriduannya, rahmatnya, ampunannya, ya, pahala darinya, surga, itu semuanya ikhlas itu. Nah, inilah kesalahpahaman pemahaman orang-orang tasawuf ketika memahami masalah ikhlas. Kan mereka mengatakan kalau kita beribadah ingin mendapatkan surga tidak ikhlas. Kata kalau kita beribadah karena takut kepada neraka tidak ikhlas. Itu semuanya pemahaman yang keliru Bapak Ibu sekalian. Lawan ikhlas itu ingin mendapatkan sanjungan pujian selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya semuanya Allah itu ikhlas. Itu namanya ikhlas. Karena ikhlas itu ibadah kita semata-mata ingin mengharapkan Allah. Mengharapkan apanya? Ridhonya, ampunannya, rahmatnya, surganya, dan lain sebagainya. Begitu Ibu Lina ya. Jadi ketika kita biru walidain kepada orang tua karena takut mendapatkan ancaman murka Allah kalau kita tidak biru walidain dan lain sebagainya, itu bentuk keikhlasan. Namun misalnya kalau kita mengurus orang tua gara-gara ingin dapat pujian dari suami ya, atau ingin mendapatkan per bulan lancar dari siapa gitu, maka itulah yang disebut dengan tidak ikhlas ya. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mangga Bu Tuti. Baik, mangga hatur nuhun Ustaz. Sama-sama. Mangga Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah jelas ya Ustaz. Sudah cukup ya insya Allah karena sudah mau sudah jam Menjelang ya, sudah sudah 5:30 menjelang maghrib ya Ustaz. baik. Insya Allah nanti di pekan depan Bu Tuti kita bahas tentang syafaat. Ini penting sekali. Ada Bu Yuniarti? Bu Yuniarti ada yang bertanya? Baik. Mangga satu lagi Ustaz. Mangga silakan Bu Yuniarti, mangga. Bapak Ibu jangan lupa ya untuk nomor WA-nya biar nanti kita masukkan ke grup WA Sahabat Surga insya Allah. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuniarti. Bu Yuni mau bertanya Pak Ustadz. Kalau misalnya ada orang yang di kita tuh misalnya kan guru itu kan nggak semuanya ya ilmunya ya Pak Ustadz. Kita kan harus mengambil ilmunya ya Pak Ustadz. Ilmunya baik ya kita ambil. Kalau yang buruk kita buang. Kadang guru itu kan ada yang mempelajari ilmu seperti ilmu tasawuf. Nah itu kita kan nggak boleh ya maksudnya kalau ada guru yang seperti itu, misalnya amalannya, misalnya kayak sholawat ucapkan 100 kali misalnya, atau mengucapkan istighfar 100 kali. Nah itu kan kadang-kadang ada yang sunnah, ada yang enggak, Pak Ustadz. Itu kita harus mengamalkan apa enggak, Pak Ustadz? Karena teman Bu Yuni itu ada yang seperti itu, Pak Ustadz. Ternyata orangnya suka melakukan yang tidak disunahkan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh Allah, Pak Ustadz. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Misalnya dia pernah melakukan yang tidak benar, misalnya katanya dia suka kalau orang Islam itu kan nggak boleh kalau misalnya kita diobatin sama dia perempuan. Ya, sudah ketangkap Bu Yuniarti insya Allah ya. Sama orang laki itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Jazakallah Bu Yuniarti. Pertama Ibu Bapak sekalian, belajar agama itu kan kita mempersiapkan akhirat kita ya. Dia harus sungguh-sungguh sekali. Jadi belajar agama itu bukan sekedar bercanda ya Bu. Bukan sekedar bercanda Bapak Ibu sekalian. Tapi kita sedang mempersiapkan masa depan akhirat kita. Maka akhirat itu kan
kesungguh-sungguhan. Allah menciptakan surga dan neraka itu tidak main-main, sungguh-sungguh. Maka bersungguh-sungguhlah ketika kita mempelajari agama kita untuk menentukan masa depan akhirat kita yang tidak main-main itu. Maka kita ketika ngaji pun jangan main-main. Betul-betul kita ngaji pada ustadz-ustadz tercinta kita yang betul-betul menjadi pewaris Nabi ya. Kan Nabi mengatakan innal ulama warasatul anbiya. Nabi wariskan kenabian itu kepada para ulama kita, ya kan? Tapi masalahnya ulama yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi, yang warasul ilma, yang Nabi warisi ilmu. Ilmu ini namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya begitu. Jadi secara sederhana Bu Yuniarti, kalau kita ingin mendapatkan ilmu warisan dari Rasulullah SAW, yaitu ulama-ulama yang sangat memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kan begitu. Itulah warisan Rasulullah. Rasul tidak mewariskan yang lain kecuali dua warisan ini. Yang kata Nabi, kalau kita berpegang teguh kepada dua warisan ini tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jadikan panduan kita dalam ngaji. Maka ketika ada misalnya ustadz yang melenceng di Quran dan Sunnah, ya berarti kita memang tidak mengikutinya, kan begitu. Karena ternyata ada juga yang ulama ulama-ulama yang buruk, kan begitu, ya. Makanya kita juga harus teliti ketika memilih ustadz, betul-betul yang faham syariah, betul-betul yang keilmuannya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah di Bandung ini berkah Bapak Ibu ya. Kita bisa menemukan para asatid, para ulama yang betul-betul pejuang-pejuang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah bentuk salah satu kesungguh-sungguhan kita dalam ngaji. Ngaji itu bukan sekedar Bapak Ibu, bukan sekedar hahaha gitu ya, canda. Ustadz saya pengen, Ustadz itu mah terame nah teh bodoran gitu Bapak Ibu. Kita mau cari ilmu atau apa? Walaupun sebetulnya dalam teori itu ada canda, tapi candanya jangan terlalu banyak Bapak Ibu ya. Ini mah gara pulang ngaji di TSM, Bu, bagaimana ustadznya? Terame nah teu seuri Bapak Ibu. Nyari apa? Kalau nyari seri mungkin Bapak Ibu harus dengarkan stand up comedy. Kan begitu ya. Ngaji itu sungguh-sungguh kita merencanakan masa depan akhirat kita, maka bersungguh-sungguhlah ketika belajar agama ini. Kepada siapa? Kepada ustadz-ustadz yang sungguh-sungguh mendapatkan warisan dari Rasulullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Bu. Begitu ya. Ini alhamdulillah Bu Yuniarti di Indonesia, di Bandung terutama, kita mendapatkan berkah dari Allah. Bisa banyak ketemu dengan ustadz-ustadz yang menjaga pedoman ini ya, ketika bersama para umat begitu. Nah, selama ada aktivitas ibadah yang tidak dicontohkan Nabi dan itu mahdoh, jangan dilakukan. Kenapa? Karena Nabi mengancam di banyak hadis kan, semahal apapun ibadah kita, selelah apapun melaksanakannya, seberat apapun kita merasakan ibadah itu, kalau tidak ada panduan dari Al-Quran Sunnah, itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya ini betul-betul harus menjadi panduan kita ketika kita belajar agama. Ya seperti itu Bu Yuniarti ya. Contoh-contoh tadi yang Bu Yuniarti sampaikan, yang memang ada banyak hal yang tidak Nabi contohkan. Maka kita berfokus saja memaksimalkan waktu-waktu kita dan ibadah yang Nabi contohkan itu cukup Bapak Ibu. Sehingga kita tidak akan banyak berpikir untuk melakukan banyak kreasi dan inovasi dalam ibadah mahdoh ya. Terutama kecuali masalah-masalah dunia itu. Nah itu ketika orang memaksimalkan waktu-waktunya untuk beribadah sesuai dengan sunnah Nabi, maka dia tidak akan banyak berpikir untuk melakukan perbedaan dan lain seterusnya ya. Seperti itu Bu Yuniarti ya. Wallahu a'lam bishawab. Bu Tuti. Atas jawabannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Yuniarti atas pertanyaannya, sareng Pak Ustadz atas jawabannya. Pak Ustadz, panginten berhubung waktu badai ditutup doa tanah badai kelas. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sekali lagi tanggal 10 Agustus ya 2025 ditunggu kehadirannya di rumah saya untuk kajian offline Sahabat Surga. Kita silaturahmi, ngaji, kita makan-makan ya. Insya Allah. Bu Tuti, tadi ada beberapa jamaah yang sudah menyimpan nomor HP ya, itu nanti dimasukkan ke grup WA insya Allah. Bapak Ibu
ini dulu saya Masalah. sampaikan. Tadi mohon maaf di ujung tidak bisa dijelaskan dengan panjang lebar karena waktu, tetapi jadikan ayat tadi sebagai panduan kita untuk bagaimana cara merencanakan akhir kehidupan kita berhenti di pintu surga ya, seperti itu. Yaitu panduannya di surat tadi yang saya sampaikan terkait dengan likulli awabin hafid man khosyya rahmanu bil ghaib wajah biqalbin munib. Itu 4 panduan dari Al-Qur'an untuk mengantarkan kita menemukan titik pemberhentian terindah kita kelak, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bu Tuti, mari kita akhiri sama-sama dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika. Dan insyaallah nanti jam 8 malam kita